Luar biasa. Boleh nih kita ikutin gaya Pak Bagas. Biar sama nih, pagi. Luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pagi. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk ke sesi kedua yang akan saya bawakan mengenai asesmen dalam pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, coba beberapa detik ke depan, 1-2 menit ke depan, kita mencoba jujur kepada diri kita masing-masing. Kita mencoba jujur seberapa seringkah asesmen yang kita lakukan ternyata hanya menjadi suatu cara untuk mengumpulkan poin belakang. Maksudnya apa nih mengumpulkan poin belakang? Seberapa sering asesmen yang kita lakukan hanya sekedar kita lakukan asalkan anak-anak punya nilai. Coba kita tanya diri kita masing-masing. Ini saya tidak sedang berbicara memalsukan nilai ya Bapak Ibu, tapi melakukan asesmen hanya sekedar agar anak ada nilai, hanya sekedar agar saat Pak Fuad meminta nilai untuk rapot bayangan sudah siap, untuk rapot semester sudah siap. Seberapa sering? Apakah selama ini memang cara pikir kita seperti itu? Oh, setelah pembelajaran memang harus ada nilainya untuk menyatakan bahwa pembelajaran itu selesai. Apakah seperti itu? Karena sejujurnya, kalau saya boleh jujur juga sekarang di depan Bapak Ibu Guru, saya juga pernah berada di titik itu. Oh, karena memang saya sudah belajar begitu satu materi selesai harus ada nilainya. Apa buktinya kalau materi selesai kalau tidak ada nilainya? Suatu materi tidak bisa dikatakan selesai kalau tidak ada nilainya, betul ya Bapak Ibu? Nah. Iya. Tapi ternyata ketika kita memahami kembali lebih dalam makna dari asesmen dalam pembelajaran mendalam, maka kita akan dibukakan kembali pikiran kita bahwa ternyata asesmen itu bukan tentang nilai akhir saja dan bukan cuma tentang nilai saja. Karenanya kita akan bicara tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Bagaimana pembelajaran itu seharusnya tidak hanya berfokus pada hasil akhir tapi juga proses. Karenanya prosesnya juga perlu kita rekam melalui asesmen formatif yang kita lakukan. Nah, asesmen itu kan ketika formatif itu ada dua hal lagi Bapak Ibu. Kalau saya boleh mengingatkan kembali ya, yang kemarin kita pelajari ya, asesmen itu bisa dilakukan ternyata di awal pembelajaran sebelum anak tahu apapun. Bisa dilakukan asesmen. Oh, ternyata saat sudah 3-4 pertemuan atau bahkan setelah 1 pertemuan boleh juga ada asesmen Bapak Ibu. Itu masih bagian dari asesmen formatif gitu. Setelah selesai pembelajaran pun materi selesai ya, ada asesmen lagi Bapak Ibu. Jadi ternyata asesmen itu kita menilai seluruh kejadian yang terjadi dalam pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, coba kalau misalkan Bapak Ibu bisa menuliskan, saya kasih kertas Bapak Ibu, maaf, satu orang satu. Itu ada beberapa kertas yang nempel. Bapak Ibu, saya minta tolong tuliskan tuliskan satu kata atau satu frasa yang paling menggambarkan asesmen. Bapak Ibu bawa pulpen kan? Keren banget. Biasa kalau anak-anak nggak bawa pulpen suka saya tegur. Cuman kalian kan banyak pulpen ya. Satu kata atau satu frasa yang menggambarkan asesmen. Nah, Bapak Ibu tahu nggak frasa apa? Waduh, gimana ini ya? Frasa itu kumpulan kata nih Bapak Ibu. Jadi boleh satu kata, boleh lebih dari satu kata. Rumah sakit gitu ya? Kalau saya jelasin nanti panjang banget selesai. Ya, satu kata atau boleh kumpulan kata, tapi bukan kalimat ya, Bapak Ibu. Yang? Jadi bukan kalimat ya, bukan subjek dan verb ya. Jadi belajar nih. Yang menggambarkan asesmen. Udah? Belum. Langsung aja, set. Dah. Nggak punya pulpen ya? Aduh.
pulpen. Iya. Dari Bu Edi dong, Bu Silvi. Ke kanan. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Bu Indah kasih ke Bu Heni, Bu Heni kasih ke Bu Silvi, udah? Gitu. Nah, sekarang kita sama-sama buka yuk Bapak Ibu. Oke. Sama-sama buka. Boleh dong, ini nanti mikrofonnya saya kelilingin ya Bapak Ibu, bacakan apa yang ditulis rekan Bapak Ibu. Oke? Silakan Bu dari Pak Taufik. Penilaian. Penilaian Aktivitas siswa. aktivitas siswa. Wawasan. Wawasan itu kedengeran. Soal Soal praktik bermusik. Woi, praktik bermusik. tahuan dong lu. Penilaian. 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 Yang kenceng. Berkelanjutan. Berkelanjutan. Penilaian. Penilaian. Nilai. Nilai. Latihan. Latihan. Nilai. Nilai. Pemahaman. Pemahaman. Terima kasih boleh kasih tepuk tangan semua Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kata-kata yang Bapak Ibu tuliskan sebagai kata yang atau frasa yang menggambarkan asesmen itu semuanya benar. Namun ini hanya berupa fragmen-fragmen yang harus kita satukan ya Bapak Ibu. Karena itu izinkan saya hari ini mau sharing apa yang sudah saya dengar dan saya pelajari. Tapi satu lagi Bapak Ibu, ada sedikit aja sedikit ice breaking. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu habis dapat apa ya, door prize, perasaan pasti senang ya Bapak Ibu. Kira-kira kalau perasaannya senang ditunjukkannya di mana Bapak Ibu? Ya, dapat door prize, nomornya keluar Bu Syarifah. Di mana gerakan Bu Syarifah? Kalau gitu. Keluarganya. Wajar. Keluarganya. Sekarang kalau ekspresinya, kalau yang dapat door prize Pak Jajang, di mana ekspresi Pak Jajang? Sekul. Oke, kalau Bu Siti gimana Bu Siti? Gelas boga gitu. Oh gitu. Nah ya Bapak Ibu, saya mau kasih tunjuk dua gerakan. Nih Bapak Ibu, boleh nggak kita sama-sama ikutin ekspresi yang di sini? 1, 2, 3. Mantap. Nah, Bapak Ibu tahu ini nggak? Ngomong nggak? Tahu. Iya, Wakanda forever. Iya. Yang nggak jawab nggak sempat ngomong, izin Pak Fuad kebanyakan ngerjain. Aduh. Ya, Bapak Ibu boleh nggak saya ajak berdiri dulu yuk? Berdiri. Bapak Ibu, saya akan menunjukkan beberapa statement. Bapak Ibu bisa baca kan dari belakang? Bisa. Iya, statement atau apa ya? Pernyataan terkait assessment. Hanya ada 4 Bapak Ibu. Ada 4 pernyataan. Jadi kalau Bapak Ibu setuju, Bapak Ibu gimana kalau setuju? Ya, kalau tidak setuju? Iya, tapi Bapak Ibu mohon maaf, ini kan semuanya udah 5G ya Bapak Ibu, koneksinya cepat. Jadi jangan ngelihat Bu Silvi dulu. Bu Silvi begini, baru begini ya Bapak Ibu. Siap. Iya, saya bantu bacain juga ya biar enak. Oke, kita masuk ke pernyataan pertama. Asesmen yang paling penting adalah ujian akhir semester. Oke, Wakanda forever. Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kita. Sama ya Bapak Ibu. Yang kedua, asesmen formatif hanya buang-buang waktu. Sama nih. Oke, lanjut. Asesmen seharusnya menjadi alat bantu bagi siswa untuk melihat kelemahan diri mereka. Sama semua. Ada yang beda satu. Ada yang beda satu. Siap salah. Yang terakhir ya, asesmen yang baik bisa menjadi alat motivasi yang kuat. Sama, kasih tepuk tangan dulu buat kita Bapak Ibu. Terima kasih, silakan duduk. Sepertinya kalau hitung persentase lebih dari 95% ya Pak Jajang sama semuanya. Kan sebenarnya tadi Bu Heni ada berbeda sedikit, mungkin kebanyakan minum. Kebanyakan cairan, tapi nggak apa-apa. Semoga setelah diseminasi ini kita semua satu pandangan ya, satu tujuan. Oke. Amin.
dulu ya Bapak Ibu, yang paling basic ya, paling sederhana. Apa sih assessment? Penilaian atau assessment, tadi ada yang bilang penilaian ya, proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Tadi ingat pertanyaan saya di awal, apakah kita hanya sekedar mengumpulkan nilai? Nah, kalau kita hanya mengumpulkan nilai, itu masih definisi assessment yang sebagian parsial, definisi yang parsial, karena definisi penuhnya adalah setelah ngumpulin, kita olah agar kita tahu kebutuhan murid apa. Gitu ya Bapak Ibu, ini bukan kata saya, ini kata materi yang kemarin saya ikuti, saya baca Bapak Ibu. Assessment dapat menggunakan beragam teknik dan atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran kita beda-beda ya Bapak Ibu, mata pelajarannya aja beda-beda. Nah, sedikit review kembali, sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang baru Bapak Ibu. Kita waktu kuliah dulu juga udah belajar ini, prinsip assessment. Ada 3 kemarin yang kita bahas di pelatihan pembelajaran mendalam. Yang pertama, bagaimana assessment itu seharusnya berkeadilan, bagaimana assessment itu seharusnya edukatif dan objektif. Jadi mungkin sama-sama kita berpikir Bapak Ibu, kemarin assessment formatif yang saya kasih di kelas adil gak ya? Misalkan untuk Liong, objektif gak ya untuk siapa? Bapak Ibu sebut nama anaknya. Assessment yang kemarin saya berikan sebenarnya edukatif gak ya? Atau cuman bikin senang-senang doang, hahaha, atau cuman mau nunjukin kalau saya si paling high tech, paling tahu teknologi, atau jangan-jangan cuman yang penting anak-anak ketawa. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena asesmen sejatinya harus mencakup ketiga hal ini. Gitu. Makanya sebenarnya kalau kita pikirkan kembali ya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu bukan hal yang ringan ya. Ada beban yang sebenarnya sama-sama kita pikul. Nah, tapi kita mau bagaimana mengerjakan beban ini? Apakah mau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh? Kalau sungguh-sungguh kita akan kerjakan ini semua. Apakah cuma setengah-setengah? Yang penting ada. Nah, kembali lagi, kalau mungkin masih kadang-kadang setengah yang penting ada, mungkin ini saatnya kita sama-sama ambil komitmen baru, belajar lagi ya Bapak Ibu, karena sejatinya komitmen itu juga sesuatu yang terus-menerus perlu dibaharui gitu ya dari hari ke hari. Nah, ini tadi yang sempat saya utarakan yang di awal formatif ya Bapak Ibu. Nah, mungkin karena beberapa tahun lalu kita terlalu sibuk dengan kurikulum 2013 yang sebenarnya mungkin nggak salah ya Bapak Ibu. Tapi jadi kita belajar lagi kalau asesmen itu atau penilaian itu nggak selalu harus jadi nilai gitu ya. Semua worksheet itu harus berupa angka gitu ya Bapak Ibu. Karena ada juga yang bisa berupa kata-kata gitu ya, masukan, saran gitu. Gak mesti harus jadi nilai 100 ya, gak harus jadi 100 per 100 ya, 80 per 80, 70 per 70 juga bisa. Nah, ini dia, asesmen formatif untuk proses bukan sekadar hasil, dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi setelah di pertemuan pertama kita lihat, oh begini ngajarin tentang bahaya bencana ke anak-anak nih, sesuai nggak ya? Oh, anak-anak udah paham belum ya? Oh ternyata kegampangan, pertemuan berikutnya kita tambah susahnya. Atau mungkin belajar sel, kesusahan, semua anak berkerut jidatnya gitu ya. Mungkin besoknya kita kurangin kedalamannya gitu, kita menyesuaikan. Nah, kembali lagi sebenarnya tujuan asesmen formatif itu apa nih Bapak Ibu? Saya ambil dari materi kemarin, dikatakan memberi umpan balik cepat untuk memperbaiki cara belajar. Umpan balik cepat Bapak Ibu, jadi anak-anak bisa langsung tahu, oh saya salah di sini, oh saya kurang di sini, jadi saya tahu. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu cari misalkan bikin soal kuis dari Kahoot ya Bapak Ibu, itu bagus juga sebenarnya. Kalau kita melihat konteks ini ya, umpan balik cepat. Jadi anak, loh kok salah? Kemarin saya ngasih soal simple compound complex sentence. Jadi kalimat sederhana, compound apa ya? Compound
gabungan, dan kalimat kompleks. Nah, ketika saya kasih soal di kampus atau di quizzes itu, Bapak Ibu, kan salah tuh. Wih, kok gue salah gitu ya. Anak-anak kemarin tuh, anak sini nih, anak Wirna, gue salah gitu. Jadi mereka sadar gitu. Bahkan ya, sebelum jawabannya saya tunjukkan, si Kevin tuh kemarin duduk di depan kan, dia ngisi mencet baru 2-5 detik ya, aduh salah pencet gitu. Mereka tahu kalau mereka salah gitu. Ini adalah cara untuk memberikan umpan balik yang cepat gitu. Gak perlu nunggu 1 minggu 2 minggu kita koreksi dulu, itu banyak Bapak Ibu. Nah, tapi tentu saja jangan kamu terus ya Bapak Ibu, jadi variasi gitu. Ya, yang berikutnya, membantu guru dan siswa memahami posisi mereka di perjalanan belajar. Kita ngajarin materi, misalkan kita ada di sini sekarang. Tujuan pembelajaran kita ada di kotak sini nih Bapak Ibu. Kita udah range pembelajaran kita selama 10 pertemuan, let's say ya. Misalkan ya, kita dari sini 10 pertemuan harus sampai situ. Sekarang 3 pertemuan nih, misalkan ada di sini Bapak Ibu. Nah, fungsi formatif ini untuk mengukur apakah ini sesuai dengan plan awal saya. Kalau nggak sesuai, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Apa harus ngulang lagi, mundur lagi? Apa harus kasih pengayaan tambahan? Apa gimana gitu? Kembali lagi kebijaksanaan Bapak Ibu guru yang tentu saja lebih memahami tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat ya, gitu. Nah, bentuk-bentuknya kayak apa? Dia bilang ada asesmen awal. Saya pribadi memang sejujurnya ya, kalau dibilang, wah Gus Maria kalau udah ngomong nih kayak paling jago banget nih, jangan-jangan asesmen awalnya komplit banget nih. Ternyata pasti cek Pakuan nggak ada. Gitu, misalkan ya. Nah, gini Bapak Ibu, asesmen awal itu boleh berupa apa namanya yang kayak biasa Pak Andre kasih tuh ya, diagnostik apa tuh gitu. Jadi kita tahu ada detailnya. Tapi boleh juga apa namanya bentuk tanya jawab lisan yang Bapak Ibu lakukan dan yang sudah Bapak Fuad buatin juga itu tabel-tabelnya. Nanti kita tulis di situ apa hasilnya yang kita lakukan dari tanya jawab yang kita lakukan sebelum pembelajaran gitu. Ini kan asesmen awal ya. Jadi kita tahu nih anak-anak siap nggak sebelum mulai materi. Kayak contoh lagi kembali saya tadi ya, simple, compound, complex sentence. Kalimat sederhana, kalimat gabungan, dan kalimat kompleks. Sebelum saya masuk ke materinya itu kemarin, saya cek dulu pemahaman anak-anak. Mereka masih ingat nggak subjek itu apa? Subjek sih tahu sih, oh subjek itu yang depan nih, nama orang, bener. Ayu Dewi, bener. Kata kerja, kata kerja, ada yang ngasih contoh ya. Oh kata kerja go, kan gitu. Tapi pas saya tanya, kata kerja itu fungsinya apa nak? Diam tuh Bapak Ibu. Kamu pakai kata go untuk apa nak? Kamu pakai kata study buat apa nak? Bingung. Nah, di situ saya tahu, oh anak-anak nggak ngerti. Jadi saya harus ulang lagi sedikit. Gak usah lama-lama, Bapak Ibu kan nggak kelar simple compound complex sentence saya tadi ya. Saya ingetin lagi, oh kata kerja itu fungsinya apa? Kata kerja itu menunjukkan aksi. Nah, dalam kalimat ada aksinya. Objek apa dong nak? Mikir lagi tuh mereka. Subjek apa? Objek nggak bisa. Apa ya? Ada juga yang bisa. Oh Miss, dia kena aksi. Benar. Tapi masih ada yang berkerut. Nggak ngerti Miss kena aksi apa. Saya kasih contoh. Saya nendang bola. Bola dapat aksi. Aksi apa? Aksi tendangan saya. Kata saya, ini berhubungan nih dengan pembelajaran yang bisa menyeluruh. Nggak cuma tentang bahasa Inggris, tapi tentang pelajaran-pelajaran lain. Saya bilang gini, ayo masih ingat nggak? Setiap benda yang diberikan aksi akan menghasilkan reaksi. Katanya, iya pintar banget saya bilang kan. Reaksi nah, dia bereaksi. Reaksinya apa saya tanya? Bergerak Miss, benar. Dari situ malah saya masuk ke kalimat-kalimat lainnya. Gitu Bapak Ibu. Itu di contoh saya ya Bapak Ibu. Saya izin pakai bahasa Inggris karena saya nggak gitu tahu di pelajaran Bapak Ibu. Nah, berikutnya asesmen selama pembelajaran tadi ya, memantau perkembangan, kasih koreksi dengan langsung. Fokusnya mendukung perkembangan pemahaman, aplikasi,
dan refleksi murid. Jadi ketika refleksi itu kan juga gini ya Bapak Ibu, berkaitan dengan metakognisi. Apa itu metakognisi? Learning to know how to learn. Belajar untuk tahu cara belajar. Ribet banget bahasanya ya belajar. Jadi gini, sometimes kan kalau kita belajar nih, kita belajar mengenai perubahan sosial. Kita cuma tahu ya udah perubahan sosial itu begini-gini, jenis perubahan sosial itu gini-gini, contohnya di Indonesia gini-gini. Nah, itu belajar tentang konten. Kalau kita metakognisi itu kan berarti, tadi saya belajar tentang perubahan sosial. Saya kok nggak paham di sini ya. Tadi saya belajarnya kayak gini. Jadi dia belajar cara dia belajar, Bapak Ibu. Mungkin nanti dia akan coba pendekatan lain supaya dia bisa belajar dengan baik, dengan paham gitu, memahami materi dengan baik. Tadi setelah saya belajar momentum di fisika, saya banyak salahnya. Padahal saya udah nyatet semua catatan Bu Septi. Coba deh besok saya tambahin, minta ajarin sama siapa. Jadi dia belajar cara belajar. Sama kita juga gitu kan Bapak Ibu. Kalau cara pertama kita nggak bisa, cara kedua nggak bisa, cara ketiga dan seterusnya. Nah, yang terakhir nih Bapak Ibu, asesmen sumatif untuk capaian akhir dilakukan di akhir proses pembelajaran. Tujuannya tentu saja ya mengukur capaian kompetensi, menjadi dasar keputusan apakah kita naikin atau enggak, apakah kita lulusin atau enggak, dan biasanya bersifat menyeluruh. Contohnya ujian akhir atau proyek akhir. Nah, kemarin itu ditekankan kembali Bapak Ibu tentang otentik dan holistik. Assessment itu harus otentik dan holistik. Nah, apa itu otentik? Saya bacain ya Bapak Ibu. Penilaian yang merepresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus proses dan produk belajar dalam konteks yang nyata dan bermakna. Kalau kemarin kita udah belajar di pertemuan sebelumnya ya Bapak Ibu, bermakna, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Benar sekali. Iya, joyful, bertujuan mengukur kompetensi nyata, pemecahan masalah, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi. Nah, otentik, otentik banget penilaiannya, sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Ekonomi belajar buku besar, buku kecil nih, otentik banget nih, dipakai nanti langsung nih. Nah, kalau kita mau langsung kerja gitu. Nah, berikutnya holistik, melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu. Ada pengetahuannya, ada keterampilannya, ada sikapnya. Makanya nilai kita tuh ada 3 ya Bapak Ibu. Jadi kita coba holistik, terintegrasi berbagai dimensi pembelajaran untuk memberi gambaran komprehensif terhadap perkembangan belajar siswa. Jadi memang dia pintar ya, tapi sikapnya begitu. Nah, itu kan mempengaruhi juga nilainya ya, karena harusnya holistik, semuanya kita nilai sama-sama. Gitu Bapak Ibu. Nah, ada satu soal Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu berdiskusi dengan teman di kanan Bapak Ibu. Jadi Pak Taufik diskusi dengan Bu Hima, Bu Septi dengan Pak Jajang, Pak Wildan dengan Pak Fuad, Bu Ardel dengan Pak Baga, Bu Felsi, Bu Syarifah, pas banget nih, Bu Irna, Bu Ida, Bu Heni dan Bu Silvi. Boleh saya kasih 2 menit untuk membahas pertanyaan ini. Jadi semua bisa datangnya yang bisa dibantu oleh penulisan bisa
sorry. Oke, time's up ya Bapak Ibu. Saya izin ya Bapak Ibu milih beberapa orang ya. Berdasarkan Izin ya. Bu Felsi boleh dong berdiri. Tadi hasil diskusi sama Bu Syarifah apa ya? Gak apa hasilnya apa? Oke, baik Ibu Miss Maria. Jadi kita berdua ini sebenarnya sama-sama di bidang, maksudnya di ibaratnya di tentang kehidupan ya. Yang saya agama, Bu Syarifah sejarah. Nah, jadi kita berdua tuh sama-sama berkaitan. Kalau Bu Syarifah itu kan tentang sejarah, dimana sejarah itu dia nanti akan mengkaitkan dengan kontekstualnya secara kontekstualnya dari sejarah yang ada, maksudnya kayak contohnya misalnya sejarah tentang perjuangan, mungkin nilai moral yang bisa dipelajari dari sejarah tersebut, misalnya kayak tokoh-tokoh kayak contohnya Bung Karno. Nah, itu sikap apa yang bisa diteladani ya? Pasti kan ada pembelajaran tentang autentik. Nah, saya pun juga sama. Jadi kita berdua itu sama, bentuk kontekstualnya itu seperti apa berdasarkan materi yang kita ajarkan masing-masing. Itu autentik. Nah, kalau holistik pastinya kita berdua itu sama-sama melaksanakannya seperti keterampilan. Pastinya masing-masing kayak saya sama Bu Syarifah memiliki kriteria tersendiri untuk penilaian dari keterampilan, sikap, dan pengetahuan, dan dimana itu termasuk dalam holistik itu sendiri. Seperti itu. Baik, kasih tepuk tangan dulu buat Bu Felsi dan Bu Syarifah. Oke, sisi kiri sudah, sisi kanan ya biar gak limbung kapalnya. Yang wanita sudah, sekarang yang pria, dan saya sudah berdiri di depan seorang pria. Boleh Pak, silakan. Boleh Pak sambil berdiri Pak, biar kelihatan tingginya. Ya tadi setelah berdiskusi dengan Ibu Septik ya, apakah Anda sudah menerapkan sikap autentik atau holistik dalam kelas Anda? Oh, kebetulan fisika, matematika hampir mirip-mirip gitu lah ya. Untuk asesmen autentik ya di dalam fisika jelas pasti ada yang penerapan apa yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari ada. Kemudian matematika itu kan juga ada biasanya di akhir materi untuk kurikulum merdeka ini di akhir setelah itu ada soal penerapan Bu. Jadi pasti ada. Jadi nanti anak akan tahu bahwa yang dia pelajari itu bukan hanya sekedar teori, ternyata ada penerapannya. Iya. terpejam. Kemudian untuk yang holistik ya nggak beda jauh dengan apa yang dikatakan Ibu Felsi tadi. Sama ya, oke. Kasih tepuk tangan dong buat saya dan Bu Syarifah. Ya, Bapak Ibu, jadi kembali saya tekankan kalau ini sebenarnya bukan suatu hal yang 100% baru ya. Kita sudah mempelajarinya ini, jadi kita kayak apa ya? Dia review, belajar kembali, diingatkan kembali. Oh iya tentang begini ya. Oh saya sudah lakukan ya, gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini berikutnya sama-sama kita lihat. Dalam pembelajaran mendalam dikatakan assessment itu nggak cuma sekedar tes gitu ya, tapi alat untuk mengembangkan transferable skill. Jadi skillnya itu bisa kita transfer kemana? Ke kehidupan nyata ya. Jadi pengetahuan dan keterampilan yang Pak Fuad ajarkan, Pak Baga ajarkan, Bu Indi ajarkan, dan semua Bapak Ibu guru ajarkan harus mampu dilakukan anak-anak dalam kehidupan nyata. Nah, ini tadi ini kalau kita review yang waktu itu kita sempat belajar tentang Solo ya, saya bilang saya paparkan singkat tentang taksonomi Solo. Nah, asesmen ini dirancang untuk apa? Mengukur kedalaman pemahaman. Itu kan fungsi taksonomi Solo itu kan untuk mengetahui seberapa dalam sebenarnya siswa ini telah belajar ya, dari tahapan paling sederhana di Solo, taksonomi Solo, uni struktural, sampai ke tahapan paling tinggi, extended abstract. Terus mendorong siswa naik level juga ke pemahaman yang lebih kompleks. Dan yang ini nih nggak kalah pentingnya adalah memberikan umpan balik personal sesuai kebutuhan tiap siswa. Nah pasti ya Bapak Ibu kerjaannya udah banyak ya, PP juga, nulis formatif juga, tambah lagi nih umpan balik personal. Nah
Nah tentunya umpan balik personal ini nggak mesti harus selalu tiap pertemuan ada ya Bapak Ibu. Habis juga waktu untuk umpan balik personal. Jadi dikembalikan lagi ke Bapak Ibu untuk menyesuaikan kapan ya. Contohnya saya kasih umpan balik personal. Tapi jangan juga sampai nggak ada ya Bapak Ibu. Kalau dulu saya belajar di waktu kuliah di Atma itu ada salah satu dosen saya senang sekali. Beliau mengajar writing kalau saya nggak salah. Jadi saya merasa pekerjaan saya sangat dihargai karena beliau memberikan masukan-masukan dan beliau melihat saat ada kalimat-kalimat saya yang kayaknya agak tidak berkaitan satu sama lain. Ini maksud kamu apa Maria? Mana contohnya? Terus saya udah kasih contoh. Oke, buktinya mana Maria? Gitu. Jadi banyak sekali dan saya merasa sangat dihargai dengan itu. Nah, Bapak Ibu, jadi kita juga bisa membuat anak-anak murid kita merasa dihargai dengan umpan balik personal. Mereka akan melihat, oh, guru saya care ya, guru saya peduli ya, sampai meluangkan waktu. Saya beberapa kali melihat koreksiannya Bu Heni nih, Bapak Ibu. Banyak sekali dia memberikan, menuliskan masukan-masukan. Saya diingatkan kembali, memang agak capek sih Bapak Ibu pasti. Ada banyak sekali tulisan-tulisan yang Miss Henny itu di kertas-kertas anak kalau anak-anak lagi writing. Bukan kita sama ya, Atma ya, bangga Atma. Bukan iklan Bapak Ibu. Iya gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sedikit ya, saya juga Bapak Ibu boleh dong ambil HP atau pakai laptop boleh. Cuman saya izin ya Bapak Ibu, saya belum secanggih Bu Min. Jadi saya pakainya kayak yang biasa kita pakai di kelas aja nih Bapak Ibu. Iya, nanti saya belajar dulu ya Bapak Ibu. Kok musiknya nggak ada ini? Iya, Bapak Ibu boleh dong masuk ke sini. Pakai nama asli ya, boleh dong, jangan apa ya dia. Kalau begitu nanti kali dia. Nah, gini Bapak Ibu, ingat nggak kemarin Pak Baga bilang apa? Growth mindset. Ya kan Bapak Ibu, jadi kita lakuin dulu, jangan komplain dulu. Kebetulan nih, lagi-lagi karena saya bukan guru Mandarin, Next you. saya bahasa Inggris. No problem. Soalnya pakai bahasa Inggris. Tapi excuse. Soal bahasa Inggris sih nggak susah. Pasti Bapak Ibu pernah. Nanti saya sambil coba terjemahin ya. Bapak Ibu. Simalapan. Yuk. Jangan dong, ini siapa lagi Syah? Syahrini. Sil. Kayak gini dah nih, Hen. Ayo begini dah nih. Kalau gitu begini ya. Ini Jay. Disuruh. Ini rekam ya, nggak jadi deh. Disuruh nama asli. Cil itu siapa? Mohon maaf. Si paling cil. Pak Taufik mau komentar? Oke, udah belum Bapak Ibu? Ayo. Nama aslinya Bu. Apa? Ini William. William. Oh. Joe sama. Ini Bapak aja ya. Joe. Oke, 12. Bukan ada 14 ya? Oh saya ya. Bu Min. Oke, udah semua ya? Dan Bu. Oke. Masih gini. Oh, udah. Eksekusi. Nah, ini tentang higher order thinking skill ya Bapak Ibu. Waduh. Saya coba dulu. Pembelajaran abad ke-21 adalah dia belajar sendiri, dia pemikir kritis, penghubung, atau orang yang bisa memecahkan masalah. Ini orang nggak kelihatan, harus lihat sini. Lebih cepat ya. Nah, jawabannya ada 3 nih Bapak Ibu. Review kembali. Nah. Iya, bisa. Wah, sama nih. Apa nih?
pembelajar abad ke-21 itu apa nih? Berfokus kepada pembelajar, banyak menggunakan media, dipersonalisasi, atau fokusnya ke guru? Kacamatanya harus ini lagi nih. Fokus ke guru. Di depan aja kayak gitu di depan tuh. Bukan ngelihat Ada yang warnanya. jawab teacher center ya. Teacher center ini kayak ceramah loh Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa. Saya juga belajar, Miss. Iya, namanya juga belajar. Ini Aduh, apa nih? yang mana yang bukan skill abad ke-21? Tapi sebenarnya skill itu, Miss. Ada yang bukan abad 21. Itu juga susah kalau nggak ada eksponensi paling lama itu malah sekarang. Ada banyak kan materi-materinya bersebaran. Wah, Nggak apa-apa mungkin salah pencet. kayak Kevin nih. Buat ini. Iya nih Pak Fuad naik aja nih. Melaju nih. Nanti boleh dong Pak Bagas siapkan hadiah. Harusnya ke materi ini kasih aja. Ya, mengajar di abad ke-21 membutuhkan hal-hal berikut kecuali apa? Konten terkini, komunikasi yang komprehensif, asesmen yang inovatif, Iya. atau pembelajaran yang aktif. Cuma doang yang jawab. Coba kali paketnya kali aja. Saya ingat dong. Ya. Ada yang naik. Oh, dia jauh. Nggak jawab saya benar. Nggak jawab. Ya, yang mana nih higher order thinking skill kalau kata taksonomi Bloom? Yang mana? Yang mana? Ini pasti semua sih, pasti benar-benar. Di sana susah. Bingung lagi. Iya, saya Waduh, bisa lagi. Oh iya benar. Lanjut ya, nggak banyak kok soalnya, 10 doang. Yang naik Wih, Joe naik. Ya, yang mana di bawah ini yang merupakan kata aksi untuk menjelaskan creating, mencipta menurut taksonomi Bloom. Membuat kontras, memilih, mengkonstruksi atau menulis. Ya kurang lebih begini perasaan anak-anak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kasih soal. Wih bener, wih keren ini. Wush. Woi. Perlahan-lahan tapi pasti. Santai-santai, versinya Mbak Taufik. Yang mana yang di bawah ini menunjukkan kata aksi untuk proses evaluasi di taksonomi Bloom. Defend, mempertahankan, formulate, memformulasikan, criticize, mengkritisi, discriminate, mendiskriminasi. Salah kunci, salah kunci. Salah kunci nih. Salah kunci. Salah kunci. Waduh. Apa boleh gue ya? Evaluation berarti ini. Evaluating. Bisa. Iya bisa dengar ya salah ya. Salah kunci nih. Salah kunci. Iya bisa. Tapi defend bisa Bapak Ibu, bisa dua. Kuncinya kurang tambah satu ya. Ya. Nah. Kesalahan hanya milik Salah saya. semua. Yang paling benar Tuhan yang Maha Esa. Ya sekarang analyzing nih Bapak Ibu. Membandingkan, membedakan, kontras, mengexamine, menguji, mengetes. Tahu susah. Ada yang naik nih. Dua soal terakhir, apakah ada perubahan di urutan 6? Yang mana yang nggak termasuk Aduh, gitu-gitu apa nih? yang nggak termasuk tentang mengajar higher order thinking skill?
aktivitas yang mana sih yang bisa digunakan untuk mencipta? Bisa semua. Kita lihat ya. Siapa ini pemenangnya? Gak bisa bahasa Inggris. Ya, yang menang boleh ambil permen. Makasih. Lagi Pak, juara satu aja. Oh, Manis. sehat ini. Thank you, Miss. Iya, yang menang siapa lagi tadi ya? Mirna. Ngeri banget nih. Iya, Bapak Ibu itu tadi kan hoax ya. Itu masih kita pakai Bapak Ibu. Tapi kan tadi kita juga bahas tentang Solo ya Bapak Ibu. Nah, pertemuan lalu itu saya udah sempat bahas sedikit tentang Solo ya Bapak Ibu. Boleh dong, saya juga mau tahu Bapak Ibu masih ingat nggak Solo kemarin itu apa? Boleh ya? Terakhir Bapak Ibu. Boleh, Miss. Ya. Boleh, Miss. Terima kasih. Nih dia, satu lagi Bapak Ibu. Tunggu. Iya. Tunggu, Miss. The video dulu. Bisa kalau kita bayar ini malah yang berbayar lebih canggih lagi. Itu bayar, Miss. Enggak. Jadi kita bisa pakai tuh buat ngejelasin materi dulu terus langsung soal-soal. Oke. But it frames that very nicely as a first position of learning. And if you're not quite sure what to do, you have to start what you do this. Iya. Apa tadi? Ini siapa ya minta dikik kali ya? Siapa ini? Kamu siapa? Nyonya, oke ya Nyonya mulai kita. Sudah gimana ini? Ini Solo ya. Cuma 5 8 apa ya? Ini benar atau salah Bapak Ibu? Wah, begini. Solo membuat hasil pembelajaran itu terlihat. Taksonomi Solo membuat hasil pembelajaran terlihat. Tiga, Miss. Ya, ini di titik-titik Solo membantu anak-anak mengidentifikasi apa nih? Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi apa? Iya, kelebihan kekurangan. Yang ini kekurangan ya, weakness. Belum. Iya. Kekurangan mereka apa? Ternyata udah sampai sedalam itu. Lanjut. Ada berapa level sih Solo itu? Kemarin sudah saya tunjukkan gambarnya pertemuan lalu. Ada berapa level? Gak apa-apa, lupa itu kan Solo 1, 2, 3, 4 Solo. Cepat, nggak ada. Iya. 5 ya, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu tahapan dalam Solo. Artinya apa? Saya nggak ngerti apa-apa, saya butuh bantuan, saya nggak bisa melakukannya, saya nggak yakin harus lakukan apa atau mulai dari mana. Saya nggak tahu apa. Saya mau apa? Wah, sini sih. Benar semua loh Bapak Ibu. Seneng kan? Lanjut ya. Person. Nah, seseorang yang berada di level unis
struktural artinya apa? Mereka punya sebuah ide tentang pembelajaran atau satu buah pengetahuan gitu ya. Mereka dapat menjelaskan pembelajaran mereka. Mereka tahu banyak hal tentang pembelajaran. Mereka dapat membuat link atau koneksi tentang apa yang mereka pelajari. Baru satu ya Bapak Ibu, kalau uni struktural itu, uni itu kan satu. Nah sekarang kalau multi-structural, apa artinya? Kita bisa katakan satu hal tentang pembelajaran kita punya banyak ide tentang pembelajaran kita tahu banyak, tapi ide ini tidak terkoneksi satu dengan yang lain. Kita membuat koneksi yang dalam di antara dua ini, benar ya? Jadi loose unconnected sama banyak ide-ide. Ada yang naik nih. Nah, ada lagi nih kalau pembelajaran relationalnya salah satu level juga di Solo, is unable, tidak mampu untuk membuat koneksi di connection between, ya nggak ada koneksinya atau nggak bisa menjelaskan pembelajaran mereka. Bilir banget nilai gak bisa. False ya, karena kalau udah relational learner berarti mereka mampu. Iya. Iya. Nah, berikutnya nih extended learning ya. Nah, kalau extended abstract learner nggak bisa apa? Berpikir di luar kotak, tinggal mengevaluasi dan mengeneralisasi ide mereka, mengaplikasikan ide mereka ke konteks yang baru. Belajar bahasa Inggris ya, Bapak Ibu ya. Itu pesawat apa duduk? Ya, nanti penjelasan lebih lanjut dan penerapannya ke Bapak Wakatur ya. Ini saya nggak tahu ya siapa ya. Jadi siapa jadi Pak Baga? Dua. Pendatang baru ini. Iya, oke. Ya, Bapak Ibu, sebentar saya izin pause dulu biar suaranya nggak ganggu kita. Siapa? Kami Masih ada langsung pemegang lagi. di Monas acaranya. Monas. Bapak Ibu sedikit aja ya sebelum saya close. Bukan sudah. Ya, Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang course tadi, ini kan kita lakukan di kegiatan mengaplikasi dan refleksi ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita di Solo, taksonomi Solo maksud saya, level relational dan extended abstract di Solo ini menunjukkan course-nya Bapak Ibu. Jadi, gimana cara anak-anak bisa sampai sini? Tentunya step by step ya Bapak Ibu. Nah, ini kan menjelaskan tentang kedalaman pembelajaran. Oh, baru belajar anak ini tahu tentang satu hal, that's good. Lalu mereka belajar lagi tahu banyak hal, bagus. Tapi mungkin ada anak yang lewat dari ini, dia bisa menghubungkan, dia bisa mengkoneksi satu dengan yang lainnya. Jadi informasi-informasi yang dia pahami itu saling terhubung. Yang tadi ada juga ya extended tadi ya Bapak Ibu. Dia di luar konteksnya pembelajaran ini dia bisa aplikasikan ke yang lain. Nah, benar-benar bisa jadi. Seringkali dalam pembelajaran masih ada anak yang masih di level unistruktural. Nah itu ketika anak itu masih di level unistruktural, kita mau gimana? Nah itu nanti kembali lagi ke Bapak Ibu ya, apa yang akan kita lakukan. Ini saya skip aja, ini materi kemarin pertemuan sebelumnya ya Bapak Ibu. Paling saya nambahin ini sebelum saya close hari ini bagian saya, materi saya. Ini feedback model 5 langkah Bapak Ibu. Ini menarik ya. Kita bisa lakukan kelima ini. Kita yang pertama pastikan kita paham maksud siswa sebelum menilai.
Maksud kamu apa? Boleh kamu jelaskan gitu ya. Lalu kita nilai, kita soroti yang bagusnya apa. Oh, ide pokoknya kamu sudah tepat, tapi ternyata ide pendukung atau penjelasnya kamu masih salah. Nah, ini harusnya gini-gini ya. Nah, tadi kan kita sudah tunjukkan ya perhatian. Oh, ide pendukungnya masih salah. Nah, harusnya begini-begini. Kita tunjukkan bagian yang perlu perbaikan, lalu kita kasih saran. Harusnya begini-gini. Gimana kalau kamu coba yang ini? Gitu ya. Yang terakhir jangan lupa diapresiasi ya Bapak Ibu, agar mereka senang gitu. Termasuk jadi apapun yang mungkin ada beberapa anak yang kurang ya dalam pembelajaran, setiap pembelajaran kita. Ini pasti akan sangat membantu mereka gitu ya. Jadi kayak, walaupun saya ada salah, guru saya tetap menghargai saya ya, bukan ngata-ngatain saya karena nggak bisa. Henny nggak bisa matematika gitu, bukan gitu ya Bapak Ibu. Henny udah nggak bisa matematika, dengerin dong, jangan gitu ya Bapak Ibu. Tapi apresiasi, arahkan. Oh Henny, coba trigonometrinya mungkin bingung. Kamu udah pakai yang rumus ini belum? Gimana kalau nggak rumus yang ini aja gitu ya? Sama-sama saya juga belajar Bapak Ibu, selalu belajar mengontrol ucapan perkataan saya khususnya di depan anak-anak. Kalau masih ada bocor-bocor, mohon maaf, biasanya bocor di depan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ini kesimpulannya, asesmen punya beragam bentuk ya, dari formatif sampai sumatif, masing-masing tentu saja dengan tujuan berbeda. Lalu asesmen otentik memastikan penilaian itu mencerminkan kemampuan nyata peserta didik dalam konteks kehidupan. Sementara asesmen holistik memandang capaian belajar secara menyeluruh, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap tentunya. Yang terakhir, kombinasi ketiganya ini membantu guru tidak hanya mengukur hasil, tapi juga memandu proses belajar yang bermakna. Terima kasih Bapak Ibu, sekian dari saya. Semoga Bapak Ibu bisa belajar banyak. Saya kembalikan ke pewarak.